Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah metode numerik akan mempresentasikan tentang aplikasi metode numerik. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok satu persatu. Yang pertama, Fadila Fortuna. Yang kedua, Alvira Ika Ardianti. Yang ketiga, Anindita Nadifa Putri. Yang keempat, Opi Musijaneti. Dan yang kelima, Ibrahim Erlangga. Studi kasus, hukum Bernoulli. Misalkan terdapat sebuah saluran dengan penampang sesuai dengan gambar. Berdasarkan hukum Bernoulli, maka diperoleh persamaan berikut. Dari persamaan tersebut dapat dilakukan transformasi menjadi persamaan seperti yang di bawah ini, dengan memasukkan data-data terkait saluran tersebut yang ada di bawahnya. Kita dapat menggunakan pendekatan numerik untuk menentukan hak. Pada studi kasus ini tidak dijelaskan lokasi di mana akar penyelesaian berada, sehingga metode terbuka seperti seksan cukup untuk menyelesaikannya. Berikut adalah persamaan yang baru setelah seluruh data dimasukkan ke dalam tiap variabelnya. Metode pertama adalah metode Newton-Raphson dengan persamaan seperti yang ada di layar, atau bisa juga ditulis sebagai FH sama dengan H pangkat 3 dikurang 0,587924 H pangkat 2 ditambah 0,022652 sama dengan 0. Dengan turunan pertamanya sama dengan 3H pangkat 2 dikurang 1,1758488H sama dengan 0, dan turunan keduanya sama dengan 6H dikurang 1,1758488 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya dimulai dari iterasi 0 dengan nilai awal sama dengan 1 dan batas toleransinya sama dengan 0,000001. Langkah-langkah penyelesaian Newton-Raphson adalah yang pertama, tentukan nilai awal yaitu H0 sama dengan 1, kemudian masukkan nilai kepersamaan menghasilkan 0,434728, kemudian masukkan ke turunan pertama dan keduanya. Lalu kita cek konvergensinya dan didapat FH1 itu konvergen. Selanjutnya mencari nilai H1 dengan rumus H0 dikurang FH0 per F aksen H0 menghasilkan 0,761682. Lalu untuk mengecek apakah iterasi harus dilanjutkan, yaitu dengan rumus mutlak H1 dikurang H0 menghasilkan 0,23818, yang artinya batas toleransinya belum terpenuhi. Jadi harus dilanjutkan iterasinya. Lanjutkan iterasi dengan langkah dan cara yang sama seperti iterasi sebelumnya, sampai mencapai batas toleransi atau batas toleransinya sudah terpenuhi. Untuk persamaan ini, iterasi terhenti di iterasi 6. Karena batas toleransinya sudah terpenuhi, maka akar persamaannya adalah 0,495758. Analisis Galat yang pertama dengan rumus mutlak H1 dikurang H0 per H1 menghasilkan 0,312884, dan selanjutnya mutlak H2 dikurang H1 per H2 menghasilkan 0,237399, dan seterusnya sampai mutlak H7 dikurang H6 per H7 menghasilkan 0,000001. Yang kedua yaitu menggunakan metode sekan. Dengan metode sekan dapat memperbaiki kelemahan dari metode Newton-Raphson. Adapun langkah-langkah metode sekan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan nilai awal x-1 dan x0 dan batas toleransi. Langkah kedua, hitung fx-1 dan fx0. Langkah ketiga, hitung nilai taksiran akar dengan rumus yang tertera. Langkah 4, jika xk-1 min xk mutlak kurang dari batas toleransi, maka xk plus 1 sama dengan r akar fungsi. Jika tidak, kembali ke langkah 3. Berdasarkan kasus yang kita ambil, diperoleh persamaan FH sama dengan H pangkat 3 min 0,587924 H kuadrat ditambah 0,022652. Dan untuk mencari nilai taksiran awal menggunakan rumus HK plus 1 sama dengan HK min FHK dikali HK min 1 min HK per FHK min 1 min FHK. Dengan misalnya H0 sama dengan 0,6 dan H1 sama dengan 1 serta batas toleransi sama dengan 0,013, maka mulai perhitungan dengan memasukkan H0 dan H1 di masing-masing persamaan, kemudian hitung H2 dengan rumus yang tertera. Ketika sudah dimasukkan H0 sama dengan 0,6 ke persamaan, maka diperoleh F 0,6 sama dengan 0,026994.
dan H1 sama dengan 1, serta diperoleh F1 sama dengan 0,434712. Sehingga diperoleh H2 sebesar 0,573517. Kemudian kita cek apakah memenuhi syarat batas toleransi atau tidak. Ketika dihitung dengan rumus H1 min H0 mutlak kurang dari 0,013, diperoleh jawaban 0,4 kurang dari 0,013. Karena 0,4 bukan kurang dari 0,013, maka batas syarat toleransi belum terpenuhi. Sehingga kita kembali ke langkah 3, yaitu dengan menghitung nilai taksiran akar. Karena H0 dan H1 sudah diketahui, maka taksiran akar selanjutnya adalah mencari nilai H2. Dan diperoleh H2 sama dengan 0,573517. Kemudian dilanjutkan sampai ketemu syarat batas toleransi yang terpenuhi. Untuk metode second ini, iterasinya sampai 5. Karena batas toleransi terpenuhi di iterasi 5, yaitu 0,012218 kurang dari 0,013. Sehingga H5 merupakan akar, yaitu H5 sama dengan 0,499962. Karena sudah terpenuhi, maka iterasi berhenti. Oke, yang berikutnya adalah metode regularisasi. Dari soal, kita mendapat persamaan seperti gambar di dalam PPT ini. Nah, metode regularisasi akan digunakan dalam mencari akar persamaan ini. Oke, kemudian intervalnya kita tentukan A 0,3 dan B 0,6. Lalu kita akan dapatkan FA, FB, dan X. Kemudian perhitungan kita lanjutkan hingga mendapatkan fx, error, dan fx dikali fa. Oleh karena 0,059415646 atau errornya lebih besar daripada 0,0001, iterasi akan berlanjut. Dan berdasarkan hasil perhitungan fx dikali fa, didapatkan fx dikali fa lebih besar daripada 0, sehingga untuk iterasi selanjutnya a sama dengan x dan fa sama dengan fx. Kemudian kita lanjutkan perhitungan di iterasi 1, kita dapatkan a dan b sedemikian. Lalu kita hitung FA, FB, dan X-nya. Selanjutnya, kita mendapatkan nilai Fx dan errornya. Kemudian kita mendapatkan nilai Fx dikali FA. Nah, berdasarkan hasil perhitungan iterasi 1, kita dapatkan errornya masih lebih besar dari 0,0001, sehingga iterasi akan berlanjut. Dan karena Fx dikali FA lebih besar dari 0, maka A sama dengan X dan FA sama dengan Fx untuk iterasi selanjutnya. Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, hasilnya dapatkan bahwa iterasi berhenti di iterasi ke-10, tetapi dengan nilai error yang belum memenuhi batas toleransi errornya. Nilai fx kali fa lebih besar dari 0 terus terjadi sampai iterasi ke-10 sehingga a sama dengan x dan fa sama dengan fx selama iterasi berjalan sampai berhenti. Berdasarkan hasil tabel, kita melihat bahwa setelah 10 iterasi, hasil menunjukkan x sama dengan min 0,18298549 dengan galat, absolute fx sama dengan 0,037020157. Berikut merupakan penyelesaian kasus menggunakan software Scilab. Dan didapat hasil dari iterasi terakhir, yaitu 0,49. Kesimpulannya adalah, dengan menyelesaikan kasus menggunakan 3 metode tersebut, yaitu metode Newton-Raphson, metode second, serta metode regularisasi, diperoleh hasil yang sama, yaitu sekitar 0,49 sekian atau 0,5 dengan jumlah iterasi yang berbeda-beda. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Terima kasih telah mendengarkan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.